Shalom guys, kita bersyukur kita bisa beribadah bersama di dalam komunitas remaja GKI Lyon. Saya berharap setiap teman-teman dapat beribadah dan mengalami perjumpaan di dalam ibadah ini. Oleh karena itu saya mengajak setiap teman-teman mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah, pencipta langit dan bumi, menyertai dan bahkan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang, kami rindu memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami rindu mengalami Engkau Tuhan, berjumpa dengan Engkau. Namun kami sadar Tuhan, kami orang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, kami akui segala dosa kami. Dosa yang telah kami lakukan di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami, melalui tangan dan kaki, bahkan melalui mata kami Tuhan. Tuhan kami mohon ampun, supaya kami semua layak untuk beribadah kepada Engkau. Layak bahkan kami boleh mengalami perjumpaan ya Tuhan di dalam ibadah ini. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak semua saudara berdiri bersama-sama dengan seluruh umat di segala abad dan di segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan satu hari baru, kita masih diberikan satu kesempatan baru, kita masih diberikan kesempatan untuk nonton video ini, beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita beribadah kepada Tuhan yang selalu menemani kita dalam apapun kondisi kita. Jadi seperti ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. hanya Yesuslah Tuhan yang layak dinaikkan. Dialah alasan kita memuji, dialah satu alasan.
Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Bersyukur untuk kasih setia-Mu, hadirat-Mu dalam setiap hidup kami, bahwa kami semakin hari, semakin berserah. Jadikanlah kami bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikir
berserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Mohon kuasa daripada Roh Kudus, memampukan hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan yang berdosa ini, untuk dapat menyampaikan perenungan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membuka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari di negeri di mana Menara Eiffel berada, yaitu Perancis, ditangkaplah 3 orang pria berkebangsaan Indonesia. Karena melakukan suatu pelanggaran yang sangat serius, mereka akhirnya ditangkap, lalu mereka menjalani berbagai proses peradilan. Sehingga tibalah mereka harus menerima hukuman dan mereka akan menjalani eksekusi. Menariknya di Perancis, saudara, itu cukup baik kepada para tahanan. Setiap tahanan yang akan dieksekusi berhak untuk mendapatkan keinginan terakhir mereka. Secara khusus hidangan yang akan mereka santap untuk terakhir kali sebelum menjalani eksekusi. Tahanan pertama lalu kemudian pikir, apa ya, gue harus pesan apa ya? Lalu kemudian bilang, wah, saya mau roti dan anggur yang paling mahal yang ada di seluruh Prancis ini. Oke, baik, permintaanmu diterima, kata eksekutor. Lalu kemudian yang kedua bilang, aduh, saya juga harus pilih yang baik juga ya, yang mahal juga ya. Lalu kemudian dia berkata begini, saya mau beef bourguignon dan escargot yang paling lesat di seluruh Prancis. Oke, permintaanmu juga diterima, kata eksekutor itu. Lalu kemudian yang ketiga mulai berpikir, aduh, saya harus pesan apa, saya harus pesan apa, saya harus pesan apa. Aha, saya mau pesan seember durian tembaga yang ada di seluruh Prancis ini. Apa? Durian itu sangat jarang ada di Prancis, berbuah aja bersyukur, kata eksekutor. Lalu kemudian tahanan itu berkata gini, oh kalau begitu saya akan sangat sabar menunggu. Meskipun itu harus menunggu beberapa tahun lamanya, saya akan menunggu. Saudara, eksekutor itu gak bisa berkata-kata apa-apa lagi dengan permintaan daripada tahanan yang ketiga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menunggu merupakan hal yang menyenangkan ataupun juga sebaliknya. Dalam menunggu ada jeda waktu dari apa yang ditungguin itu tiba atau dilakukan atau dialami. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan di dalam masa-masa menunggu tersebut. Kalau menunggu jawaban dari si doi, wah biasanya orang itu akan cari informasi sebanyak mungkin tentang si dia. Tentang makanan kesukaannya, hobinya apa yang paling dia sukai dan sebagainya. Atau bahkan mungkin dia pergi ke gym, lalu kemudian dia fitness untuk memperbaiki tubuhnya. Sebelum menantikan masa-masa mendengar kabar baik tersebut. Atau mungkin ada orang yang saat ini sedang menunggu masa-masa memasuki masa kuliah di tengah masa pandemi ini. Wah, apa yang harus dilakukan? Mungkin sebagian memilih untuk mencari tahu, belajar hal-hal yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih tersebut. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu kita perlu mengisi waktu-waktu kita dengan sangat baik. Supaya setiap kita itu bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Apalagi dalam kehidupan ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita merasa hidup ini begitu berat. Masalah relasi, masalah studi, masalah kuliah, masalah di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita belajar dari para murid Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah para murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan mandat kepada seluruh murid-murid pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana. Dan para murid mendengar pesan Tuhan, mereka menetap di Yerusalem dan mereka gak pergi kemana-mana. Saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah hari ke-40.
dan janji akan turunnya Roh Kudus, yaitu pada Pentakosta hari ke-50. Berarti ada 10 hari masa di mana murid-murid harus menunggu. Ada masa 10 hari jeda di mana para murid itu menunggu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 10 hari itu bukan waktu yang mudah bagi para murid. Karena Tuhan Yesus tidak kasih tahu kapan Roh Kudus itu akan turun. Tuhan hanya kasih tahu, jangan tinggalkan Yerusalem. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dalam masa 10 hari itu, waktu para murid menunggu, mereka itu menunggu, ada 2 hal yang mereka lakukan. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul bersama di dalam satu komunitas. Seluruh murid-murid, ke-11 murid bersama dengan ibu Tuhan Yesus dan para perempuan yang menjadi murid Tuhan. Mereka berkumpul bersama, bersekutu bersama di dalam satu persekutuan menantikan apa yang Tuhan janjikan. Teman-teman, saya bayangkan gini, kalau mereka itu menunggu ataupun menanti sendiri-sendiri, saya bisa bayangkan mereka itu akan letih, mereka itu akan lelah, mereka itu akan mudah putus asa, bahkan menyerah. Tapi mereka menanti di dalam persekutuan bersama-sama. Karena di dalam persekutuan itulah mereka saling mengingatkan, mereka saling menguatkan, bahkan mereka saling menghibur. Oleh karena itu saudara, sarana yang paling baik bagi setiap kita untuk bertumbuh dalam masa penantian ini adalah di dalam komunitas. Maksudnya saudara, engkau dan saya memerlukan orang lain untuk bertumbuh. Kita memerlukan orang lain untuk menguatkan kita. Waktu kita mengalami pergumulan, satu kesulitan, masalah berat dalam kehidupan ini, kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita. Kita perlu orang lain untuk menghibur kita, bahkan menguatkan kita untuk kita bisa melewati berbagai pergumulan tersebut. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas adalah tempat yang paling baik untuk bergumul bersama. Komunitas adalah tempat yang paling baik untuk mengalami pertumbuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Journal of the American Medical Association melaporkan bahwa orang yang memiliki komunitas memiliki kecenderungan kecil untuk mengalami pilek dibandingkan orang yang tidak punya komunitas. Para peneliti lebih lanjut menemukan manfaat komunitas bagi kesehatan secara khusus kepada penderita penyakit jantung. Dr. Redford Williams dari Duke University mengatakan bahwa pasien penyakit jantung yang tidak memiliki komunitas memiliki kecenderungan 6 kali lebih mungkin dalam kurun waktu 6 bulan untuk meninggal. Bahkan selanjutnya Dr. Janice Glaser dan suaminya Dr. Ronald Glaser juga memberikan laporan bahwa orang-orang yang punya komunitas memberikan respon sangat baik terhadap vaksin. Karena mereka punya komunitas yang memberikan kekuatan ataupun dukungan bagi setiap mereka. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya memerlukan komunitas untuk bertumbuh. Engkau dan saya memerlukan komunitas untuk kita bisa saling menguatkan. Hidup ini begitu berat untuk dijalani, tapi akan mudah dijalani ataupun terasa sedikit lebih ringan waktu kita bersama-sama di dalam komunitas. Oleh karena itu saya mengajak saudara, jangan hindari komunitas, jangan tinggalkan komunitas, tapi carilah komunitas supaya engkau dan saya bertumbuh. Engkau dan saya bisa melewati berbagai kesulitan, engkau dan saya bisa melewati berbagai pergumulan, karena ada komunitas. Saudara seiman yang saling menguatkan, saling menghibur, dan saling menguatkan. Selanjutnya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa menunggu para murid Tuhan Yesus, yang kedua yang dilakukan adalah mereka berdoa. Ini adalah hal esensi yang dilakukan oleh para murid. Waktu mereka menunggu janji Roh Kudus, mereka berkumpul, tapi mereka juga berdoa bersama. Saudara, seringkali ada begitu banyak hal-hal besar terjadi waktu anak-anak Tuhan, waktu sekelompok orang Kristen, orang-orang percaya, murid Tuhan itu berkumpul bersama. Saudara, waktu para murid berkumpul bersama, mereka berdoa, Roh Kudus turun, mereka itu bersaksi, menyampaikan berita kabar baik. Ada 3.000 orang bertobat. Saudara, mereka mengisi waktu menunggu itu di dalam komunitas. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Saudara, pada tahun 2010 ada sekelompok anak muda
terdiri dari 8 orang dari berbagai gereja di Amerika. Mereka merasa terpanggil untuk pergi ke lingkungan Detroit di wilayah Sacramento. Detroit ini adalah tempat yang terkenal paling kejam sewilayah Sacramento. Meskipun demikian, 8 orang ini tetap pergi berjalan menyusuri wilayah Detroit tersebut. Mereka berdoa bagi orang-orang, bagi rumah-rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Mereka berdoa agar kiranya Kristus hadir memerintah atas kekerasan, kecanduan, penindasan, dan menengking kuasa gelap yang ada di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 dari 8 pemuda itu, anak-anak muda itu, bernama Michael Seong. Dia melaporkan bahwa setiap kali mereka berdoa untuk setiap rumah, untuk setiap orang-orang, mereka merasakan bahwa penindasan itu semakin berkurang. Dan suatu kali waktu mereka sedang berdoa dari satu rumah mendoakan orang-orang tersebut, ada seorang wanita keluar dari rumahnya kemudian melihat mereka, menanyakan apa yang mereka lakukan. Lalu mereka berkata, kami sedang berdoa. Perempuan itu sedang mengalami satu penyakit tertentu dan perempuan itu berkata, tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Lalu mereka dengan bersemangat, mereka mendoakan perempuan tersebut. Dan saudara, beberapa waktu kemudian perempuan itu mengalami pemulihan. Tuhan menyembuhkan perempuan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kejadian itu, ke-8 anak-anak muda ini kemudian membentuk satu komunitas bernama Detroit Life Church. Mereka membangun satu komunitas di wilayah Detroit. Beberapa tahun kemudian surat kabar lokal melaporkan bahwa tidak ada pembunuhan, perampokan atau kejahatan seksual yang terjadi. Hanya ada satu terjadi serangan di antara waktu tahun 2013 sampai 2014. Hanya ada satu. Detroit Boulevard telah berubah melalui pelayanan dari sekelompok anak-anak muda. Sekelompok kecil orang yang rindu berdoa bersama-sama. Rindu berdoa bagi satu wilayah. Mendoakan orang-orang tersebut. Mereka hadir di sana dan mereka berdoa. Dan benar, Tuhan hadir di sana. Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Wilayah Detroit sekarang sudah berubah. Wilayah Detroit berubah karena ada orang-orang yang berdoa. Dan akhirnya Tuhan bekerja di sana memulihkan wilayah Detroit. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu apa yang kau sedang alami saat ini. Mungkin kau sedang mengalami pergumulan di dalam relasi. Engkau mungkin sedang mengalami pergumulan di dalam studi, di dalam kuliah, atau mungkin pergumulan di dalam keluarga, atau apapun pergumulan yang mungkin kau sedang hadapi. Saudara, saya mengajak engkau, jangan bergumul seorang diri. Bersama-samalah di dalam komunitas. Bersama-samalah dengan saudara seiman. Karena ada begitu banyak orang-orang, saudara seiman yang mau peduli kepada engkau. Mau berdoa bagi engkau. Saudara, jangan jalani pergumulan di dalam hidup ini. Pergumulan dalam hidup yang berat ini seorang diri. Tapi engkau perlu masuk ke dalam satu komunitas. Engkau perlu masuk di dalam satu komunitas, bertumbuh bersama, berdoa bersama. Dan saya percaya, waktu engkau berada dalam komunitas, engkau akan mengalami pertumbuhan. Engkau akan melihat berbagai hal atau banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Pertama yang perlu kita lakukan adalah bersekutu bersama, lalu kemudian kita perlu berdoa bersama di dalam komunitas. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Terus ingat, komunitas itu penting, berdoa itu penting. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa. Kalau mungkin kami sudah lama atau bahkan sudah menjauhkan diri dari komunitas-komunitas kami. Tuhan, Engkau yang menggerakkan setiap kami Tuhan. Menggerakkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mereka kembali berada dalam komunitas. Supaya mereka kembali boleh bertumbuh bersama. Supaya mereka juga boleh menjalani pergumulan dalam kehidupan ini. Tidak seorang diri. Tapi ada saudara-saudara seiman yang turut membantu. Yang turut mendoakan. Yang turut peduli. Tuhan berkati ya Bapa. Sehingga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan
remaja GKI Lyon, setiap orang pribadi lepas pribadi punya komunitas bertumbuh bersama. Tuhan tolong berkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami juga datang kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap teman-teman remaja GKI Lyon. Tuhan memberkati setiap mereka di dalam studi mereka, ketika mereka harus menjalankan studi dari rumah secara online. Tuhan yang tolong memberikan hikmat, pertolongan untuk mereka boleh mengikuti berbagai tugas-tugas, berbagai pelajaran demi pelajaran, sehingga mereka boleh memperoleh pengetahuan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan bagi setiap teman-teman remaja yang saat ini akan memasuki masa kuliah. Tuhan juga boleh berkati mereka ya Bapa. Dalam masa-masa ini mereka boleh menggunakan waktu-waktu mereka dengan baik, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri sebelum memasuki masa kuliah. Berkati setiap teman-teman remaja dimanapun berada ya Bapa. Berkati ketika mereka berada di rumah bersama dengan orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Berkati agar kiranya Tuhan mereka boleh menikmati masa-masa ini bersama dengan keluarga, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan berada di dalam keluarga dan mereka boleh mengalami sukacita di tengah keluarga. Berkati untuk setiap teman-teman remaja di dalam berbagai pergumulan, kesulitan yang mungkin saat ini mereka hadapi. Apapun itu Tuhan, Engkau yang kiranya boleh memberkati, Engkau kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka. Kami serahkan Tuhan, kami semua agar kami boleh diberikan kekuatan, bahkan sukacita untuk kami boleh melewati masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa, amin. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita perlu komunitas dan kita perlu bertumbuh bersama dalam komunitas, berdoa bersama. Dan marilah arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Teman-teman dapat memberikan persembahan
melalui nomor rekening yang ada tertera di bagian bawah ini, atau bahkan mungkin di slide sebelumnya, teman-teman bisa memberikan persembahan di mana teman-teman bertumbuh di rayon masing-masing. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. This is my life, I surrender before your throne. I bend my knees, I surrender to worship you. And I lift my voice to sing your praises. Be magnified and be glorified.